Nabi yang terlalu mengagung-agungkan kemiskinan sebagai media taqarrub ilallah itu juga ujung-ujungnya itu kriminal, pidana. Miskin itu baik dari segi bahwa orang miskin itu tidak makan syubhat, orang miskin tidak ngambil uang korupsi dan sebagainya. Baik. Dari segi menjauhi segala syubhat haram, miskin itu baik. Tapi kamu akan merasa bahwa miskin itu adalah sebuah kriminal, sebuah pidana. Nak wong tua mloro ora iso ngobatno, ana kiaimu kelaparan ora iso ngekeki beras. Kamu sadar bahwa media pakai jalur miskin ada kriminalnya, yaitu tidak bisa berbuat sama sekali saat ada keharusan berbuat. Jalan kere banget, roh saya tim kere, padha kene njung sepuntene. Rombok mloro wis kejet-kejet. Mak mati wae mak ora iso ngobatno. Kan ngerti. Tetap ada sisi kriminalnya, paham ya? Ada sisi apa? Kriminal. Makanya miskin teman-teman itu oleh Nabi terus dikomentari ya tetap mulai gue kadal satu ayat pula apa? Kufra. Lu ngobat apa ya tak milih mati. Untuk dua ide mak mati wae ngobatno ya aku. Sampeyan ya wis tuwa wae. Pancen ra diomongno tapi atine ngono. Justru ra diomongno ki tak munafik malah dosane tambah loro. Dosa marah ra iso ngobatno ya dosa ning atine arep-arep. Nah, dari segi ini miskin itu masalah. Sebab itu Nabi sering ngendikan kadal fakru ayakuna bahwa kemiskinan itu dekat dengan kekafiran. Karena banyak orang yang punya sifat netral, misalnya perempuan. Perempuan itu butuh makan, butuh lipstik, butuh apa saja. Kadang netral. Andai kan dia jadi pegawai pos atau PNS, dia mungkin tidak menjual diri. Karena masalahnya dia itu uang. Yang netral ya, yang tidak soleh betul ya tidak jahat betul ya. Yang masih apa? Akhirnya ujung-ujungnya dia terjerembab berdosa menjual diri karena miskin. Dan dia mendapatkannya rezeki hanya lewat itu. Ini termasuk miskin akhirnya menjerumuskan dia ke lembah nawawi. Artinya saya katakan netral begini, andai kan dia dapat rezeki yang lain, itu mungkin tidak sampai sini. Makanya mengecualikan sing soleh kelas A, meskipun miskin tidak zina, atau yang mentalnya nakal meskipun juga tetap zina. Ini contoh yang netral yang masih dipisah dipengaruhi uang. Banyak contoh-contoh miskin yang akhirnya masalah, yaitu kelihatan di bab jihad. Kabeh sahabat itu nangis. Ketika Nabi mewajibkan jihad dengan perlengkapan perang, itu sahabat-sahabat semangat mesti nangis. Tawallahu a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Karena perang itu dengan begitu banyak peralatan, energi, persiapan dan sebagainya. Tiap kalau kewajiban perang sahabat semangat itu nangis. Karena mereka sadar tidak bisa berbuat banyak. Artinya apa? Kalau kamu menjadikan miskin sebagai media taqarrub ilallah dan itu satu-satunya, ternyata juga banyak masalah. Sehingga nggak bisa dihitung. Malah kalaupun ini benar, ya kata yang larang berkah itu tetap hikmah. Miskin itu terbaik dari segi tidak makan barang haram, dari segi babil kafir dia baik, tidak makan barang haram. Tapi ada masalah. Lah ini oleh Buddha disebut nuqtatil ilmi. Apa yang dialami Nabi banyak sekelumit ilmu, sekelumit hikmah. Begitu juga yang dialami Nabi Sulaiman. Untuk senang Allah saja kok nunggu kaya raya gitu. Mayoritas orang kan tidak kaya. Kalau untuk senang Allah harus kaya dulu, orang nggak bisa senang Allah semua. Karena untuk senang Allah harus kaya. Saya itu punya banyak tetangga di Sarang, di Rembang, di mana-mana kalau survei. Sebagian masyarakat, kiai itu bertahajud, esok mulang Quran, bariku duha, berduha di madrasah, bariku. Sebagian masyarakat yang tidak zalim-zalim amat, ya mereka orang baik lah ya. Kecuali orang nakal, makanya tak senang kiai. Nah, kiai kami ibadah pilih Gus. Dia orang mikir belanja. Orang mikir apa? Belanja. Dia tidak mikir uang harian. Artinya ternyata kiai yang mapan juga tidak jadi percontohan yang baik. Karena kemudian masyarakat yang soleh yang tidak mapan menganggap kiai sergap ibadah itu dipenuhi ibadah karena dia berkecukupan. Untuk daerah kecukupan Gus, macul sik lagi kelar sholat. Ya bercocok tanam dulu baru kelar ngajar karena sholat. Intinya
andai kan dia itu mapan semua, tentu orang akan bilang bahwa mereka tenang ibadah, tenang ajar karena bergedu. Itu juga tidak contoh yang baik, paham ya? Paham ya? Itu juga tidak contoh yang Rasulullah itu tidak begitu semua. Faqat nabi khalqin wa khuluqi walam yudranuhu fi ilmi walaka. Walam yudranuhu fi ilmi. Kalau nabi itu bisa dua-duanya. Beliau ketika perang Khandaq, perang Dzatil Usra itu ada cerita paradok dan itu nabi benar-benar bahrul ilmi, lautan apa? Ilmu. Kita tahu dalam perang itu Sayyidina Utsman itu nyumbang 50 kuda, sekian ratus onta, sekian ratus arba'atu alafi dinarin. Cara tadi hampir 4 miliar. Sumbangan di sinten tadi sinten Sayyidina Utsman, Tolha, Zubair. Itu rata-rata sumbangannya di atas 200 juta. Sahabat yang miskin-miskin itu sampai kurma satu saja diisep orang dua, saking miskinnya. Ada yang bawa kurma satu ikat. Dan dalam perang itu diceritakan Nabi itu saking laparnya itu perutnya diganjil lewat. Lu umpama Nabi ku nakalan, lha opo enggak jiwatu nyembelih unta sita. Kenapa Nabi tidak jalan tinta memotong salah satu kuda atau unta kemudian menyelesaikan masalah kelapa? Jadi di cerita itu kan mestinya kita sebagai kiai, sebagai ulama kan paham paradoksnya. Di satu sisi dicerita lo sumbangan begitu melimpah, di sisi yang lain Nabi ini kelaparan sampai napa ganjil. Nah itu Nabi Muhammad, beliau sebagai pribadi yang seorang nabi, seorang rasul, dia sadar betul kalau dunia itu tidak ada artinya semua. Sehingga dia sebagai kapasitas nabi, sebagai orang dekat Allah, ya sudah dia miskin, tidak ada masalah. Tapi beliau sebagai pemimpin besar yang harus dengan persenjataan lengkap, dengan perlengkapan yang komplit karena ngadepi pasukan besar saat itu Romawi, harus lengkap secara syariat. Nah ceritanya itu nggak bener kabeh. Nabi Ayub tentu tidak akan kuat ngadepi pasukan Romawi, ngadepi bojone orang kuat. Paham ya? Nabi Sulaiman juga tidak koordinator yang baik karena kemudian nanti yang dianggap hebat Nabi Sulaiman saja. Karena dia perang pakai pasukan jin, pasukan setan, pasukan kewan dan sebagainya. Kapan dia didik umatnya kalau jalan pintas begitu? Paham? Mulanya dia Imam Busiri itu walam yudhanu fil itu tidak ada visi ilmiahnya, kekuatan gitu itu tidak ada visi ilmiah. Jadi kita bilang kekuatan itu tidak ada visi apa? Jadi gampangannya kayak pulau ada kiai melarat terus mergawe kelar mangan kan macam ono visi ilmiah kiai dia teladan nak kelar mangan berkemer empok pulau tukang sulap sem salabin untuk suge lalu kan beniru piye lah Sulaiman jalan pintas ngene iku mergo dekne memimpin pasukan jin pasukan orang mutiara wa minat sayatini mayaghusuna lahu wa ya'maluna amalan suwetan dikongkon golek mutiara. Kurang bangunan jin kon kerja rokan nglembur. Wah, pokoke setan windine Sulaiman jalan pintas kabeh. Paham? Jadi gurune jadi Corbuzier. Mulane dinya, apa saya bilang umpama sisi kebaikan Sulaiman itu hanya satu, bahwa semua kebesaran itu ternyata tidak dipakai selingkuh, tidak dipakai zalim itu saja. Tapi itu bagaimanapun hanya nuktatul ilmi, sedikit ilmu, tapi tanpa visi. Bandingan dengan Nabi Muhammad, sing sugeng itu ana sugih, rupa-rupane iso bina Sayyidina Utsman nyumbang kekayaannya untuk perang. Sing kiri koyo Rukin yo ora tomat terus njaluk sapi di sebelah situ. Tetep dekne jihad, senajan to nggawa sak gegaman kur. Sehingga uang yang melimpah dari para donatur kaya tidak nggo makane Rukin. Mergo Rukin yo bekal dhewe. Artinya apa? Sing kere yo jihad, sing sugih yo napa? Nabi ne ora kedungsangan enak-enakan nyembelih sapi. Kere bareng-bareng toleransi beruhen. Nah itu jenenge bahrul ilmi. Nabi memang orang yang luar. Kulo nu ora akeh lah tak tiru tenan. Kulo nu yo melarat secara pribadi. Kulo sebagai ulama, sebagai wali, sebagai orang dekat Allah itu ya biasa nganggep dunia ora ana artine kan.
Ojo wali cara versi ini sampean, wali cara versi sampean kudu keramat, kudu heboh. Wali cara Quran itu gampang. Allah seneng wong mukmin, Allah waliyul ladzina apa? Aman. Asal kowe mukmin itu disenengi pangeran. Ya cuma tingkat seneng ini kan sesuai karakter iman. Iman mbek ngontak ngantuk mbek bingungan ya Allah senenge ya. Iman kok aman. Jadi kamane lho pangeran wis sampean jaga lho mulai kenal aku, mulai roh donga kok amen cerita kepentingane kowe itu kapan roh kepentinganku. Sampeyan donga ora nglapor kepentinganem ya. Kowe tahu donga ngene ya Allah, saya ingin melihat Indonesia yang sergap salat sergap jamaah kan tak kepenginem yo ra utang sugih. Mulai mbok lapor kepentingan pribadi. Allah sebagai zat yang mimpin alam global kowe ku nyamuk. Pribadi merah penting. Lorot, oke. Malah apa? Wah. Kalau balik iman lagi. Imam Busiri itu imam yang dianggap cara madhah ning Rasulullah, muji Rasulullah itu yang paling komplit berdasar ilmu apa? Hakikat. Sehingga visi kayak Sulaiman itu memang ya beliau hanya soleh gitu saja akhirnya. Tapi tidak punya visi ilmiah, visi pembinaan, visi tarbiyah. Bagaimana umat bisa dibina dengan model salafi? Tidak bisa.